selamat datang di Benis Channel. Kali ini gue bakal nge-breakdown lagi, kayak lebih membedah buku lagi tentang buku Manifest karyanya Roxie Nafousi. Kalau nggak salah, gue bakal insert fotonya. Dan kalau misalnya kalian belum lihat review bukunya, gue bakal cantumin linknya on the description box down below, atau enggak gue bakal taruh linknya di sini. So anyway, di video kali ini gue bakal ngebahas 7 steps how to live your best life based on book dari Manifest itu. Oke, tanpa basa-basi lagi, gue bakal langsung masuk ke inti videonya. Pertama itu, kalian harus be clear with your vision. Jadi maksudnya be clear with your vision adalah kalian harus be specific about what you want in your dream life. Kayak misalnya kalian want to be a CEO, tapi not juga cuma tentang material things kayak I want to be a CEO, tapi kalian juga harus manifestasikan how do you feel when you become the CEO. Terus abis kayak gitu, the freedomness waktu juga. Kadang kalau misalkan kita hanya manifest kayak pengen jadi CEO doang, kita udah jadi CEO tapi kita punya banyak uang juga, dan tapi kita tidak punya waktu banyak untuk menghabiskan uang tersebut. Inilah pentingnya untuk be specific with your vision. Merasakan how does your emotion when you already become the person that you want to become. Jadi apa sih yang kalian akan rasain, emosinya, physical kalian tuh akan seperti apa. Muka gue bakal seperti ini, gue bakal behave seperti ini, gue akan jalan seperti ini, gue akan cara ngomong gue akan seperti ini, confident bakal kayak gini, gue bakal pakai warna lipstick merah, gue bakal pakai make up yang kayak dark feminine dan lain-lain sebagainya. Even like to the very smallest detail, dari situ aja kan bisa kayak untuk visualize itu, karena again your brain tuh can tell what's in reality and not. What's your values, what's your belief that you want to be imposed in yourself, dan lain sebagainya macamnya. So again, be very specific. Step yang kedua adalah removing fear and doubt. Di bukunya Manifest ini tuh memberitahu, kayak memberikan bukan tips ya, dengan cara membuat vision board. Karena vision board itu kan terbuatnya dari kayak visualize gambar-gambar dari dream yang kalian inginkan kan. Dan once kita kayak bangun tidur, kita melihat itu setiap hari, otomatis itu akan tervisualize di otak kita atau tercapture apa yang kita mau di dalam hidup kita. Nah, di situ justru saat kita makin mengekspos diri kita terhadap apa yang kita desiring di hidup, kita tuh more likely untuk melakukan hal tersebut. Karena lagi-lagi otak kita tuh, subconscious mind kita tuh akan mencari reinforcement dengan hal apa-apa yang kita percayai. Jadi saat kita mempercayai bahwa hidup kita tuh akan seperti apa yang ada di vision board, action kita tuh akan aligning ke si subconscious mind tersebut. Karena 95% hidup kita tuh adalah di decide dari subconscious mind, dan kita hanya menggunakan 5% dari conscious mind kita. So kalian disinilah waktunya untuk bisa mereprogram your subconscious mind, dan gue bakal bikin on another video how to reprogram your subconscious mind. Kalian sudah membuat vision board dan kalian juga bisa distinct apa sih yang kalian fearin, apa sih yang kalian doubtin dari diri kalian saat kalian membuat vision board. Pasti akan ada perasaan yang kalian tuh inadequate dengan diri kalian. Apakah gue bisa ya nge-achieve hal-hal tersebut, apakah gue capable gak ya untuk gain that success, dan lain sebagainya. Maksudnya kan distinct itu without any judgment, kalian distinct it, dan kalian tulis di jurnal kalian apa yang kalian rasain, kenapa kalian tuh ngerasa doubt sama diri kalian, dan reframe that doubt into something more motivational. Jadi kalian journal what is limiting belief that holding you back, and then after you distinct what limiting belief that holds yourself back, kalian langsung reframe itu into more motivational one. Kayak misalnya kayak what if it's happen, what if it's truly happen, and I can do this. Kayak kalian ngasih give affirmation whatever, like you guys have to reframe that limiting belief yang kalian used to impose to yourself, terus kalian reconstruct it with something more positive and empowering and more motivational. Tiga adalah aligning your behavior. As I was mentioned on my previous video yang gue nge-review buku Manifest, we have to embodying ourselves to be the person that we want to become in the future. Kalau misalkan kalian mau masuk Harvard University, and then what the Harvard student do during the kayak lecture, apa yang akan mereka lakukan, apa yang biasanya anak Harvard tuh lakukan gitu, apa sih hal-hal yang bisa ngebuat anak Harvard ini tuh bisa masuk Harvard. Kira-kira kalian harus melakukan apa sih? Misalnya kayak sering membaca buku, kalian lebih rajin aktif di kelas yang sekarang, terus
ikutin prestasi, eager to learningnya tuh besar, jadi kalian becoming it gitu, becoming the person that you want to become in the future, that match with your goals that you already desire gitu. Step yang keempat adalah overcome test from the universe. Si Roxie Nafousi ini tuh bilang kalau misalkan gak semata-mata kayak apa yang kita mau itu tuh langsung dikasih, karena what if we can handle it once kayak goals kita tuh sudah ter-achieve, karena kan itu bahaya banget kalau misalkan kita belum ready dengan goals yang kita pengen di hidup ini dan kita udah dikasih duluan tuh kayak emang lo ya ibaratnya kayak kalian mau lulus juga tiba-tiba lulus tuh nggak bisa, kalian harus melalui beberapa tes di dalam hidup kalian. Nah, so it applies the same thing as well when it comes we want to manifest what we desire in our life. So the universe will test you whether you are qualified enough to receive what you desired in your life. Jadi dengan cara adalah kalian have to instill the abundance mindset instead of scarcity mindset. Kalian fokus on the lack, then the lack will attract into your life. When we focus on something that abundance in our life, then the abundance will came into our life. Jadi be very mindful about what you think. Kalian harus lebih mindful tentang apa yang kita sudah punya, bukan apa yang kita sudah tidak punya. Misalnya kalian pengen punya mobil baru, we can't feel lack of wanting it. Jadi kayak ada quotes yang gue suka tuh, you can manifest it because you in a state of wanting it, not having it. Jadi dengan cara having it itu adalah dengan cara si gratitude yang gue bilang tadi. Pas kalian pengen punya mobil baru, kalian gak bisa fokus kayak oke, mobil gue jelek, tapi kalian fokus instead of I'm so grateful to have a car, dan gue sangat grateful dengan hidup yang gue punya sekarang gitu. Jadi di abundance mindset, alhamdulillah gue udah punya mobil kok, alhamdulillah kok walaupun gue masih bisa naik transportasi umum, gue masih bisa hidup tentang ini. Jadi kalian fokus ke hal yang emang kalian tuh punya di hidup, bukan yang kalian gak punya, bukan hal yang kekurangan, tapi hal kelebihan apa yang kalian punya di hidup kalian. Kelima adalah embrace gratitude. Seperti yang gue udah ngomong di poin nomor 4, yaitu dengan kita cultivate gratitude in our life, justru itu ngebawa kita tuh bring more abundance gitu ke dalam hidup kita, dan justru itu kita ada di high vibration. Gratitude tuh ada di high vibration, di joy gitu. Dan di situ kita juga harus bisa mulai aware dengan apa yang kita punya saat ini. Kadang kita suka overlook sama apa yang kita punya dan kita instead fokus on the lack, dan itu ya typical human aja. Cuman di sini tuh ada hacks juga atau kayak tips untuk journaling, kayak gimana kalian bisa fokus sama gratitude. Jadi gue suka banget untuk nulis gratitude journal, mulai dari kayak misalnya gue bisa makan makanan ini, even the smallest thing aja kayak gratitude. Kayak gue tadi makan makanan enak banget, terus gue seneng banget makeup gue bagus hari ini, gue grateful banget dengan kayak gue masih bisa tinggal di rumah, bersyukur kalau misalkan gue tuh masih bisa jajan, gue bersyukur masih bisa ngomong, gue bisa bersyukur dengan gue masih sehat dan lain sebagainya. Macam yang kalian notice di day to day-nya tuh apa yang kalian paling bersyukur. Dengan itu kita meng-train diri kita tuh lebih fokus untuk gratitude instead of in the lack. Di situ kita juga bisa ngebuat si abundance mindset. Yang keenam adalah turn envy into inspiration. It's part of human being that we feel envy sama seseorang yang udah lebih step ahead dibanding kita. Itu suatu hal yang totally normal banget, that we can resist our emotions, that we feel envy sama seseorang. Karena envy itu it's okay banget, cuman it's just the matter of how we act toward that enviness. Gimana cara kita tuh bersikap sama kejelesan tersebut. Apakah kita malah jadi despise this person, atau kita malah jadi kayak nge-belittle this person to make us feel good about ourselves, karena kita tahu kayak kita tuh very lack of ourselves. Jadinya kita kayak ngejelekin orang, nyari-nyari kesalahan orang. Tapi justru di buku ini tuh si Roxie ini tuh meng-embrace it's okay to feel envy, karena kan ada beberapa di TikTok kayak yang ngomongin tentang law of attraction or manifestation. Mereka lebih ke kayak cenderung jangan envy tuh langsung di low vibrational. No, itu jadi ngebuat kita tuh kayak langsung takut. It's okay to be envy, tapi bagaimana cara kita meng-act atau addressing that enviness ke seseorang tersebut. Nah, justru di buku ini mengencourage kita untuk saat kita merasa envy, oke, kita accept dulu merasakan envy, kita kasih waktu sebentar dari kita untuk merasakan keenviannya, karena envy itu kita menjadi rasa sedih dan bertanya-tanya, tapi kita langsung shift it into something inspiration. Misalnya, oke, gue ngelihat nih orang tuh lebih step ahead dibanding gue menyadari hal itu, dan mungkin this is just not my time, this is not just my timing untuk nge-achieve apa yang gue desiring. Dan kalau misalkan ada orang yang bisa
melakukan itu, bukankah itu jadi improvement juga untuk diri gue bahwa gue pun masih punya chance kok untuk mengachieve hal tersebut. Jadi gue nggak bisa envy, dan it's just like the matter of the divine timing aja. Yang terakhir akhirnya adalah trust in the universe. Kita sudah memanifestasikan hal apa yang kita inginkan, kita sudah melakukan 6 steps sebelumnya yang udah gue mention. This is the time where you trust the universe or God, if you believe in God. And ya, intinya in general this book itu ngomongnya lebih ke universe. Trust the universe tentang kapan dia akan datang, tentang bagaimana caranya. Jadi it's not our responsibility untuk berpikir kayak how to-nya. Kadang kan kayak kita tuh berpikir dengan logik kayak gimana caranya orang gua jadi posisi kayak gini gitu. Just let the universe works for us gitu. Universe always work in our favor. Jadi ya udah biarin aja. Fokus kita adalah apa yang kita inginkan, kita sudah lakukan. Fokus kita tuh cuma apa yang kita inginkan dan kita berusaha memanifestasikan itu. Tapi bagaimana caranya dan kapan, it's not our responsibilities. Jadi udah sampai situ tuh udah bukan pikiran kita lagi. Kita kasih surrender aja sama Allah atau sama God, sama universe, whatever you call it. Trust the universe. And di sini juga penting banget to mastering our detachment. Jadi saat kalian udah nggak bertanya atau questioning how that goals happen into my life and when, itu tuh berarti kalian sudah detach. Jadi kalian set it and forget it basically. So that's all how to manifest your dream life. Semoga video ini membantu dan untuk memanifest your dream life juga. So yaudah, thank you so much for watching till the very end and see you on my very next video. Bye.